Selamat siang pemirsa, Broadcasting News kembali hadir menemani Anda, membawakan informasi teraktual dan paling menarik dengan saya Afisti Selva. Inilah selengkapnya. Begitu dilantik menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti secara terbuka menyatakan akan mengkaji sejumlah kebijakan dalam program Merdeka Belajar yang telah diinisiasi oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sejumlah kebijakan tersebut antara lain kebijakan zonasi, kurikulum merdeka, serta ujian nasional. Jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Ada kemungkinan untuk dimunculkan lagi ujian nasional? Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, juga dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan. Ada yang gitu diprioritaskan untuk dievaluasi dalam waktu dekat nggak? Belum. Kita harus mengkaji dulu karena kan ini sudah di akhir tahun anggaran ya. Tapi kita mencoba melihat quick win yang menjadi garis besar dari pemerintahan Pak Prabowo itu yang nanti akan kita prioritaskan. Jadi kami follow on apa yang menjadi kebijakan dari Presiden. Seperti diketahui, selama 5 tahun menjabat, mantan Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim telah meluncurkan 26 episode Merdeka Belajar. Episode pertama dimulai pada Desember 2019 dengan penyesuaian kebijakan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Nadiem mengganti ujian sekolah berstandar nasional dengan ujian atau asesmen yang hanya diselenggarakan oleh sekolah. Ia juga meniadakan ujian nasional yang digantikan dengan asesmen nasional mulai 2021. Meski berbagai kritik atas Merdeka Belajar menerpa, Nadiem tak mundur. Salah satu sosok yang memberikan kritik keras adalah Abdul Mukti yang sekarang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Dalam acara Perspektif Baru yang disiarkan Perspektif Wimar TV pada September 2022 lalu, Mukti menyatakan kebijakan yang dibuat oleh Nadiem Makarim dengan jargon Merdeka Belajar tidak menimbulkan dampak yang serius terhadap perubahan kualitas pendidikan. Sebenarnya, menurut Mukti secara filosofis dalam konteks dunia pendidikan, Merdeka Belajar itu bukanlah konsep yang baru. Bapak Pendidikan Indonesia yang juga Menteri Pengajaran pertama, Ki Hajar Dewantoro, sudah meletakkan dasar-dasar Merdeka Belajar lewat pendidikan taman siswa. Tetapi konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantoro ini sepertinya tidak ditangkap secara utuh oleh timnya Mas Nadiem, ujar Abdul Mukti pada saat itu. Mukti mengungkapkan bahwa Merdeka Belajar dalam konteks konsep Ki Hajar memiliki makna pendidikan merupakan sarana untuk memerdekakan menjadi manusia merdeka. Esensi dari pendidikan terletak pada makna tersebut. Kemudian, ujar Mukti dalam konteks pembelajaran Merdeka Belajar itu bukanlah sesuatu yang baru. Dalam teori pendidikan humanistik, sejak 1960-an, psikolog Carl Rogers telah mengenalkan freedom to learn. Dengan psikologi humanistik itu ya memang orang itu merdeka belajar, bisa belajar apa saja dan memilih apa yang ingin ia pelajari. Ia melanjutkan, dia juga tidak boleh belajar dalam suasana yang tertekan, karena belajar pun harus dalam suasana yang menyenangkan. Saat itu, Mukti berpendapat Merdeka Belajar harus dibangun dulu konstruksi filosofisnya dan jangan sampai liberasi mengarah ke liberalisasi. Baiklah pemirsa, kita segera beralih ke berita selanjutnya. Dunia musik dikejutkan dengan kabar meninggalnya Liam Payne, mantan anggota One Direction pada 16 Oktober tahun 2024 lalu di Buenos Aires, Argentina. Liam Payne yang pada saat itu berusia 31 tahun dilaporkan terjatuh dari balkon lantai 3 hotel tempatnya menginap. Insiden ini diduga karena Liam Payne dipengaruhi oleh obat-obatan dan alkohol.
Meskipun tim medis segera tiba di lokasi, namun cedera yang dialaminya terlalu parah. Penggemar dan rekan musisi di seluruh dunia menyampaikan bela sungkawa atas kehilangan sosok yang telah menginspirasi banyak orang. Seorang tamu asal Amerika yang menginap di hotel dan waktu yang sama dengan Liam Payne mengaku mantan anggota One Direction itu jatuh pingsan sesaat sebelum ia meninggal. Ada kejadian di mana dia sangat frustasi dan membanting laptopnya di lobi. Lalu, saat terakhir kali dia turun, dia benar-benar pingsan di lobi hotel, ujar tamu hotel tersebut. Tamu tersebut mengklaim bahwa ia melihat Liam turun ke lobi beberapa kali dan menyebabkan gangguan sehingga ia harus dikawal kembali ke kamarnya oleh staf hotel. Salah satu saksi dan sekaligus tamu hotel yang lain, Rebecca, mengaku melihat Liam di lobi hotel juga dan menyaksikan beberapa perilakunya yang aneh seperti membanting laptop dan mencengkram seorang wanita. Manajer Hotel Casa Sur Palermo kemudian menelpon 911 lantaran khawatir dengan kondisi penyanyi asal Inggris tersebut. Ia menduga Liam Payne sedang di bawah pengaruh alkohol. Pria bernama Esteban itu menambahkan bahwa ia mengkhawatirkan keselamatan nyawa Liam karena berada di sebuah kamar yang memiliki balkon yang mungkin dapat membahayakan nyawanya. Tak lama kemudian, pelantun Night Change itu dikabarkan terjatuh dari balkon lantai 3 kamarnya dan meninggal dunia. Penyebab kematiannya dikaitkan dengan berbagai trauma dan pendarahan internal atau eksternal yang dialaminya. Laporan toksikologi yang mengungkap bahwa terdapat beberapa obat dalam sistem tubuhnya pada saat meninggal. Obat-obatan ini masuk ke dalam kategori sabu dan obat-obatan terlarang lainnya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini, sekaligus menutup pertemuan kita hari ini. Saya Afristi Selva pamit undur diri. Sampai jumpa.